Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semua yang menonton video saya hari ini. Oke, seperti biasa, di sini akan melanjutkan sharing session ya. Baik, kita sharing session saja, dimana di sini saya akan menjelaskan mensimulasikan rancangan pabrik. Nah, pada video saya sebelumnya saya sudah banyak membahas terkait perancangan alat dan lain-lainnya, juga beberapa di video rancangan pabrik ya. Nah, di sini saya akan membahas kembali ya terkait mensimulasikan si rancangan pabrik ini. Kenapa sih harus disimulasikan? Karena ketika kita merancang awal pabrik itu kita hanya merancang menggunakan Excel saja. Kita bisa merancang Excel kondisi operasinya sesuai dengan jurnal, terus mesh plus segini, bla bla bla, terus spek dari alat juga segitu, dari rancangan dari buku-buku. Tapi kita tidak tahu nih, apakah rancangan yang kita buat itu bisa disimulasikan atau bisa tidak. Nah, cara untuk mengetahui ia berhasil atau tidak, kita dengan cara mensimulasikannya. Apakah yang kita rancang ini dari kondisi operasi, spek, reaksi, dan lain-lainnya itu apakah works atau tidak gitu. Nah, cara dia tahu apakah berhasil atau tidak ya dengan cara simulasikannya gitu. Oke, di sini saya akan merancang ya pembuatan asetik anhidrida. Ini salah satu jenis polimer ya, dimana kita akan membuatnya dari keton dan juga dari asam asetat. Nah, bagi teman-teman semua yang belum tahu, asetik anhidrida itu merupakan salah satu senyawa yang sederhana. Dia biasa dibuat sebagai support equipment. Dia bisa sebagai pelarut, dia juga dibuat dari selulosa asetat. Selulosa asetat ini biasa banyak ya, dibuatnya untuk beraneka ragam produk. Nah, kita akan langsung masuk ya cara pembuatan asetik anhidrida. Ini ada beberapa proses. Nah, jadi agak sedikit kompleks, tapi kita akan bedah secara perlahan-lahan. Oke, di sini kita akan memakai aplikasi Aspen HYSYS ya. Kita bisa masuk ke aplikasinya. Nah, di sini kita akan menginput komponen listnya terlebih dahulu. Nah, kita yang input itu adalah si ketennya, keten. Nah, bahannya, terus masukin aseton. Nah, kita masukin si produknya, asetik anhidrida, kita tekan formula aja 4, 6, 3. Nah, stick outside. Nah, lanjut kita masukin si metan ya, metan full name. Nah, jadi di sini kalian bisa search berdasarkan 3 base ini, bisa based on simulation name, bisa based on full name atau synopsis, atau bisa based on formula. Nah, kita pakai metan. Nah, C1. Oke, jadi bahan bakunya itu ada ya, tambah satu lagi asid ya. Asid utamanya. Asid. Oke, kita pakai formula. Nggak mau yang ini. Asid. Kita ke formula aja kalau misalnya C3 dan 60. Nah, itu tadi asetik acid.
nggak ada ya Pak. Coba kita cek terlebih dahulu. Oh, oke, kita bisa lanjut, kita tulis acetic acid. Nah, ini udah dapat. Nah, oke, setelah itu kita dapat nih bahan bakunya dari pembuatan asetik anhidrida. Tuh bahan bakunya adalah asetik, asid, dan juga si ketonnya nih, si keton. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke fluid package biasa. Kita pakai pengen lurusan apakah bisa? Nah, bisa, berarti kita pakai lurusan aja ya, lurusan. Nah, jadi gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak tahu nih apakah fluid package itu bisa pakai ini, kan klik aja. Nanti ada sebuah notifikasi bahwa ketika kita menggunakan fluid package ini dia tidak recommended. Bisa kita pakai tulisan aja. Nah, jadi di proses acetic anhydride ini itu ada dua reaksi ya. Ada reaksi dekomposisi sama reaksi pembentukan si acetic anhydride. Kita masukin dulu ke reaksi pertamanya. Reaksi konversi ya, kita konversi reaksi ini. Oke. Di sini kita pertama itu ada reaksi dekomposisi si aseton. Jadi kita ingin membentuk si ketonnya ini nih sebagai bahan utama pembentukan si asetik anhidrida. Nah, masalahnya kita untuk mendapatkan keton itu kita harus perlu dekomposisi si aseton ini. Nah, kita dekomposisi dulu aseton. Nah, kan dan diameter oke, itu -1 1 apa nggak ada yang tadi mas. Cek dulu ya. Pas bentar. Coba. Oke. Sini kita pakai konversinya itu ada 40. Tadi saya lupa masukin dulu konversinya ya, 45%. Jadi kita dapat konversi itu 45% itu dari jurnal. Nah, ini jadi kita ada reaksi dekomposisi aseton ini akan terdekomposisi dengan suhu yang tinggi ya. Nah, ketika terdekomposisi, nah dia kita asumsi itu adalah 45% menghasilkan keton dan metan. Nah, kita ke add food package. Oke, selanjutnya kita buat reaksi lagi set 2. Nah, ini reaksi utamanya yaitu si pembuatan asetik anhidrida. Nah, kita masukin si asetik asid, kita masukin si ketan, kita masukin si adanya satu. Oke. Nah, konversinya kita anggap 80. Oke. Add fluid package. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini kita pakainya vapor ya, press karena akan mereaksikan dengan si gas si ketannya. Oke, lanjut nih kalau udah kita ini, tapi kalau pakai overflow juga nggak apa-apa sih, bisa keseluruhan. Coba overflow ya. Kita lanjut masukin ke simulasinya. Oke.
Oke, kita oke aja. Nah, ini kita masukin kita fokus ke pembuatan caten terlebih dahulu ya. Jadi kita ingin menghasilkan si dekomposisinya, kita masukin dulu si stream ya, asetan. Kita pakai suhunya suhu normal 30, pasal 1 bar, oke, mass flow-nya 15.000 lah. Oke, terusnya kita pakainya 100% ya, 100%. Oke, kanan flow rate ini boleh dimasuk bahkan flow rate nya belum, 14.000. Oke, refleksnya dikit. Nah, selanjutnya satu ini ingin kita panaskan supaya dia menjadi uap ya. Nah, fraksi uap kita panasin. Gitu. Satu, kita nggak ada perubahan delta P. Nah, kita pengen di sini, biasa kan kita naikin temperatur, kita pengen fraksi itu 0,85. Nah, jadi dia akan mengikuti bahwa si aseton ini kita ingin 85% itu adalah uap. Makanya kita pakainya 55%. Apa di sini bisa tahu nih ketika kita ingin fraksi uap 85, nah kita bisa naikin suhunya menjadi 55 gitu. Nah, kenapa sih Bang kita harus menguapannya itu sampai 40%? Karena secara overall reaksi yang terjadi di sini reaksi vapor. Jadi kita buat 80%. Karena kalau kita buat 100%, kemungkinan reaksinya itu akan berat lebih besar ya. Memerlukan konversi energinya, kan namanya dekomposisi ya. Kalau dia semakin purity itu jadi dia semakin butuh energi yang besar. Nah, selanjutnya kita pisahin nih. Karena di sini fraksinya itu masih jenuh ya, berarti ada fraksi cairnya, kita pisahkan dulu nih. Kita pengen full yaitu adalah gas. Kita masukin F1 nih, vape ya. Vape 1 liquid 1. Oke, nah di sini kita udah terpisah bahwa vapor yang si aseton vapornya di sini udah uap. Nah, kita langsung masuk nih ke bagian si reaksi dekomposisinya nih. Kalau misalkan di beberapa jurnal kan biasa itu pakai furnace karena dia dipanasin. Nah, di sini karena furnace-nya itu nggak berkaitan dengan reaksi, kita bisa menggunakan didekatinya dengan menggunakan reaktor. Nah, jadi kan kalau secara umum kan furnace itu kan memanaskan ya, tapi kita tidak hanya memanaskan dong, tapi ada juga reaksi. Nah, konsep ini kita bisa dekati dengan reaktor. Nah, gimana sih Bang caranya? Nah, tinggal kita reaktor kan terjadi reaksi. Nah, kurang itu panas ya, tinggal kita panasin. Jadi di secara simulasi kita menggunakan reaktor konversi, tapi secara aktual kita menggunakan furnace gitu. Kalau secara aktualnya di rancangan pabrik kalian. Nah, cara didekatinya itu dengan menggunakan reaktor konversi nih gitu. Kalau misalnya kita nyari furnace ya, betul furnace ya biar susah gitu. Karena apa? Karena di sini furnace itu furnace untuk memanaskan saja. Dia nggak bisa disetting untuk bereaksi. Mesin konversi reaksinya di sini. Nah, oke, masukin, terus kita masukin
F2 ini bottom. Oke, di sini kita reaksi. Nah, di sini kita lagi reaksinya. Nah, sini kita masukin setnya. Kita set 1 ya. Oke, DT. Nah, di sini kita masukin DBT-nya itu kita pakai 1.000.000 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini udah finish. Kita lihat coba hasilnya. Proxit. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini kita bisa lihat bahwa udah ada konversi nih di F2, bahwa ketika kita panasin si aseton dalam kondisi gas, dia dengan suhu yang sangat tinggi, maka akan terjadi dekomposisi si aseton. Dekomposisi artinya akan terjadi pecah membelah gitu. Jadi si aseton ini dengan rantai yang panjang akan terbelah menjadi 2 komposisi. Itu ada si metan dan juga ada si keten. Nah, di situ saya lihat bahwa berarti di sini kita lihat di fokusnya di F2 ya. Di sini kita bisa lihat bahwa keten itu adalah 0,2 kita dapat nih. Metan 70%. Jadi dengan suhunya 1.000.000 kita bisa tahu bahwa akan terjadi kompresi dengan rasio 2:7 lah, 20%, 25%-nya si keten dan sisanya itu ada si metan. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bang, ini kok nggak pakai temperaturnya, jadi kita pakainya si panasnya. Jadi kan kalian bisa mengkonversi dari neraca panas ya, dengan heat flow-nya 1.000.000 itu kalau dikonversi itu butuh panasnya berapa temperaturnya. Nah, kalian bisa lihat. Misalkan kan kalau misalkan dirancangkan pakai furnace dengan suhu 100 ya, suhu 100 derajat itu kalau dikonversi di energi heat itu butuh berapa kilojoule lah, menghasilkan berapa kilojoule lah. Misalkan dari temperatur 500 menghasilkan 2 juta kilojoule lah, di sini kan masukin 2 juta, jadi 2 juta kilojoule itu sama dengan temperatur 500 derajat Celcius, tadi temperatur 300 derajat Celcius gitu. Jadi kalian nggak usah bingung, soalnya di sini kan nggak ada reference temperatur ya, jadi cuma ada heat flow-nya aja. Nah, kita lanjut F2. Nah, kita dapat nih bahan bakunya. Kita lanjut ke bahan baku yang kedua, yaitu si asetik asid. Asam asetat kita buat lagi. Kita saya minum dulu nih, haus. Nah, kita buat asetik asid. Asetik asid. Nah, kita masukin temperatur 30. Testernya 1 bar ya. 1 bar. Mass flow-nya kita masukin 15.000 juga. Nah, komposisinya kita pure asid 100%. Oke. Ini udah finish, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita panasin si asetik asid ini, karena kondisi operasi di reaktor kedua itu, kondisi operasinya itu ada temperaturnya 80 derajat Celcius. Kita pakai heater. Oke. Heat 2. Nah, di sini atas F berapa? F2 nya F3 berarti. Oke, kita letaknya kita buat 0, nggak ada pressure drop ya. Nah, kita buat 80 derajat Celcius. Oke. Nah, di sini
kita udah dapat bahan bakunya, tapi di sini kita bisa lihat bahwa temperaturnya ini masih temperaturnya minus 47 ya. Sedangkan kita harus kondisi masuk si feed itu harus dalam kondisi si reaktornya itu 80 derajat Celcius, maka kita panaskan menggunakan heater. Ini F2, F4, ini I3. Nah, kita masukin delta P-nya adalah 0, worksheet-nya kita masukin 80 ya. Oke. Dapat. Nah, lanjut. Kita masukin ke reaktor konversinya nih. Reaktor konversi. Nah, kita rename dulu reaktor furnace lah. Oke, kita masukin F4, F3, F4, F5, F6. Oke, reaksinya kita langsung step 2 ya. Oke, sudah langsung bereaksi. Kita lihat konversinya. Nah, jadi kita bisa lihat ketika kita mereaksikan si asetik asid dengan si keton, kita menghasilkan bahwa di F6 ya gasnya nih. F6 itu bottom, dan bottom itu menghasilkan asetat nitrat itu hampir 17%, sedangkan asam asetatnya 82%. Tuh. Sedangkan F5, F6 itu metan sama si asetik asidnya si set produknya. Jadi kan tadi ketika kita mereaksikan si asam asetat dan juga si keton akan menghasilkan si anhidrida dan metan. Anhidrida berbentuk cair, metannya berbentuk gas. Jadi ada dua komponen. Nah, kita lanjut ke fokus ke si F6 dulu nih. Kita ingin misahin si asetat asid dengan si anhidrida dengan menggunakan distilasi. Distilasi udah dapat. Nah, kita langsung distilasi. Taruh loading. Nah, kita masukin dulu. Jadi kita ingin misahkan nih. Kalau kan masih campuran ya, asam asetat dengan anhidrida, jadi kita pisahin dulu. Nah, di sini F6 20 di kondensor. Ini di rem. Total F6, F7, F8. Oke. Next. Di sini kita 100 kPa semua, coba 100 kPa aja. kPa. Oke. Next. Tuh. Nah, lanjut kita menuju ke bahan ininya. Nah, kita akan menuju ke spek. Kita pakai reflux ratio ya. Kita pakai reflux ratio 1. Nah, di sini kita pengen kebutuhan dari si asetik anhidrida itu adalah sebesar 95%. Jadi kita pakai reflux ratio fraction. Nah, stage boiler 0,95. Nah, oke. Kita coba kita run apakah bisa tidak.
Oke, veteran. Jadi kita bisa cek bahwa di worksheet. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di kebutuhan si asetik anhidra kita dapat di F8 95% nih. Nah, sisa asetik asid. Nah, kondisinya segini. Nah, jadi kita udah dapat nih. Komposisi utama kita adalah asam anhidra dengan komposisi 95%. Dengan purity itu berbasis asid, sedangkan di bagian atas itu adalah si asam asetat. Nah, tuh jadi kita udah dapat nih kebutuhan utama kita di F8 bahwa acetic anhydride. Nah, jadi ini secara umum ya pembuatan asam anhidra, namanya asam anhidra dengan menggunakan aseton dan asetik asid sebagai bahan baku utama. Tapi yang bereaksi itu bukan si aseton tapi si ketonnya gitu. Karena kan kita ingin mereduksi, ingin mendekomposisi aseton itu. Nah, di sini saya akan menambahin di F5-nya nih ya. Di F5 ini kan masih ada komposisinya itu berupa si metan dan asetat ya. Nah, di sini kita ingin mengambil metanya nih. Metanya lumayan kan kalau dijual jadi burning, jadi bahan bakunya. Jadi kita ingin pisahkan si metanya nih. Oke, pertama kita bisa dinginkan dulu. Jadi kita ingin temperaturnya kita dinginkan. Inletnya F5. Nah, outletnya F9. Oke, cooler. Nah, kita pakai delta P-nya 0. Worksheet-nya kita pakai 50 aja. Nah, ketika kita turunkan temperaturnya yang awal semua itu adalah gas, maka menjadi ada yang mencair nih. Nah, yang cair itu berarti si asam asetatnya nih. Nah, udah dua fase nih. Nah, kita pisahin aja. Gak usah pakai distilasi mahal. Kita langsung pisahin aja pakai 103 dua fase. Karena di sini udah jenuh. Jadi nanti kan masukin secara otomatis ini F10 F11. Oke, kita bisa lihat bahwa di worksheet, nah di F9 yang masuk itu adalah metan sama asetat, sedangkan di F11 itu kemungkinan 90% itu adalah asam asetat, dan di F10 92% itu adalah si metan. Nah, jadi kita udah dapat nih pure metan. Bukan pure metan, 90% metan. Nanti kita bisa gunakan sebagai bahan bakar. Kita bisa kita sell ke company orders dan lain-lainnya, tuh bisa kita gunakan kembali nih sebagai bahan bakar. Misalkan bahan bakar furnace kan butuh panas yang tinggi ya, kita bisa pembakaran bisa menggunakan gas gitu. Nah, di sini sedangkan di F11 karena dia komposisinya pure acetic acid, nah kita bisa coba ya kita recycle ya. Jadi kita recycle biar biar apa namanya biar lebih mudah lah. Nah, jadi kita recycle. Nah, kita recycle F11 nya. F11 nih tuh recycle ya. Jadi recycle. Oke. Nah, kita recycle sini. Nah, di sini karena masih itu kita hold dulu. Sebab kita break connection. Oke. Nah, kita masukin ini apa? Nah, itu ya. Nah, acetic acid fit. Oke. Bisa fit. Oke. Ini muter-muter. Oke. Nah, kita langsung masuk. Coba kita hubungkan menggunakan recycle nih si bahan bakunya.
to recycle. Oke. Kita bisa lihat bahwa jadi di sini ada pengulangan secara recycle. Nah, jadi di F5 tadi yang mana ada dua produk ya, ada asam asetat dan juga ada metan. Ini kita pisah, ini kita separation. Nah, kita turunkan saja nih temperaturnya jadi 50 derajat Celcius. Kita turunkan nanti akan jadi dua fasa, si metannya akan tetap gas, kemudian si asam asetatnya akan jadi liquid. Nah, kita pisahkan 10. Nah, 10 itu berupa metan nih. Metan ini berupa tadi kandungannya berupa 92%-an ya. Nah, 90 berapa? 92%. Nah, itu bisa kita reuse sebagai bahan bakar gas di furnace ya. Ataupun kita bisa jual metan. Lumayan banyak berapa industri yang menggunakan metan, tapi enggak semuanya sih ya. Jadi kita bisa jual. Nah, juga hasil bawahnya si acetate acid ini kita bisa recycle. Kita bisa recycle ke feed utama supaya bisa apa? Supaya bisa kita gunakan kembali. Kita bisa lihat. Nah, kita bisa tuh recycle. Nah, nah di sini kita bisa tuh recycle. Nah, kita bisa lihat bahwa yang awal cuma 15.000 kita gabungin di sini. Nah, hasilnya segini ya. Tuh, jadi ada sedikit penambahan ya. Jadi ada sedikit recycle biar lebih murah lah. Yang recycle itu biar bisa kita gunakan kembali gitu. Soalnya kalau kita buang ya is waste money, it waste time juga, dan juga perlu adanya storage untuk mengumpulkan itu semua. Nah, perlu biaya juga untuk orang pihak tiga untuk bisa memprosesnya supaya bisa dibuang ke alam yang bagus ataupun lainnya. Jadi pada kita buang lebih baik kita recycle aja. Tuh, jadi seperti ini ya proses apa namanya proses produksi proses produksi asetik anhidrida dari asam asetat dan juga si aseton. Seperti inilah, simpel lah, nggak terlalu ribet, nggak terlalu kompleks juga ya, karena kita hanya bermain-main di temperatur dan juga tekanan juga. Oke, mungkin ini ya penjelasan dari saya. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang bingung, ada yang keliru, atau ada yang dibingungkan, silahkan komen atau DM ke email saya, insya Allah akan saya jawab. Bila ada salah-salah kata dari saya, mungkin penjelasan nih, Bang, harusnya segini nih, bukan gitu. Sok, soalnya karena di sini tujuan saya bukan mengajarkan, tapi sharing session saja bagi teman-teman yang deadlock, yang bingung. Terus ngeliat video saya jadi lebih paham, lebih mengerti, it's nice bagi teman-teman semua juga. Oke, jangan lupa support terus, dan juga bisa kalian lihat di video-video saya sebelumnya juga banyak ya perancangan alat. Misalkan ada requestan teman-teman, Bang, request ini dong, silakan nanti kalau ada waktu insya Allah akan saya buatkan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.